إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan khutbah kali ini kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, karena takwa dan iman adalah sebaik-baiknya bekal bagi seorang hamba bagi kehidupan dunia maupun akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal saleh seorang hamba sampai terpenuhi dua syarat. Dan kita semua tahu syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita seorang muslim agar supaya amal saleh kita diterima oleh Allah adalah amal tersebut didasari dengan keikhlasan dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kesesuaian amal saleh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Islam memiliki aturan yang tertuang di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Tapi bagaimana dengan syarat yang pertama? Bahwa seorang yang ingin diterima amal salehnya maka dia harus berdasarkan keikhlasan. Benar-benar harus karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena yang lain. Maka apa tanda-tanda seseorang itu melakukan amal saleh atau seseorang itu memiliki sifat keikhlasan? Ada beberapa tanda yang disebutkan oleh para ulama yang apabila seseorang memiliki tanda-tanda tersebut maka dia adalah termasuk di antara orang-orang yang diharapkan darinya dia beramal dengan keikhlasan. Dan apabila kita masih jauh dari tanda-tanda tersebut, maka untuk kita bisa supaya menjadi orang-orang yang ikhlas, kita harus berusaha menjadikan tanda tersebut ada pada diri kita. Apa tanda-tanda tersebut? Yang pertama, di antara tanda-tanda orang yang ikhlas adalah orang yang ikhlas itu mudah untuk menerima nasihat. Orang yang ikhlas mudah untuk menerima kebaikan, hatinya terbuka, lapang dadanya. Apabila diberikan nasihat kepadanya, nasihat kebaikan, apalagi kalau seandainya disebutkan di situ Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah bagi dia untuk menerimanya. Maka kita lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dikatakan kepada mereka sesuatu yang merupakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka katakan? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan itulah perbedaan antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang munafik. Adapun orang-orang munafik ketika diberikan kepada mereka nasihat, adapun ketika diberikan kepada mereka aturan-aturan Allah, maka apa yang mereka katakan? Sami'na wa asaina. Kami mendengar, tapi kami tidak mau taat terhadap aturan tersebut, terhadap nasihat tersebut. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk berperang di jalan Allah, meskipun pada saat itu sedang dalam keadaan panas, meskipun dalam keadaan berpuasa, meskipun buah kurma sedang berbuah di kota Madinah, mereka keluar. Mereka ikut terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah di antara tanda-tanda orang yang ikhlas. Yang kedua,
Di antara tanda orang yang ikhlas adalah orang yang ikhlas itu suka untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Meskipun semua orang mencelanya, meskipun semua orang tidak tahu terhadap kebaikannya, tapi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui apa yang dia lakukan. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang beriman terhadap amal soleh mereka. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada mereka. Tidak penting apa yang dikatakan oleh manusia. Maka kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala kelak akan naungi pada hari akhirat, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Azza wa Jalla. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Ini menandakan bahwasanya seorang yang berinfak, bahkan orang-orang terdekatnya pun tidak mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Orang yang akan dinaungi oleh Allah kelak pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah, adalah seorang laki-laki. Adapun juga seorang perempuan. Yang ketiga, di sepertiga malam terakhir semua mata tertidur, tapi dia menangis, menetes air matanya karena rasa takutnya kepada Allah, karena mengingat dosa-dosanya, meskipun tidak ada orang yang tahu tentang ibadahnya di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir. Maka apabila kita ingin berlatih untuk menjadi seorang yang ikhlas, maka berusahalah untuk menyembunyikan amal soleh. Dan ini tidak mudah. Akan ada saat di mana kita berusaha untuk menyembunyikan amal soleh, tapi keadaan menuntut kita untuk membukanya. Akan ada saat di mana ketika kita menyembunyikan amal soleh, seorang yang mungkin kita lihat Zainal Abidin, kemudian juga diriwayatkan Al-Hasan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para ulama, yang mereka mungkin dikenal sebagai orang yang tidak bersedekah, tapi pada saat orang-orang memandikan jenazahnya, terlihat di pundaknya, di punggungnya bekas hitam, yang setiap malam dengan pundak dengan punggung tersebut ia mengangkat makanan untuk diberikan kepada fakir miskin. Tidak ada orang yang mengetahuinya, tapi begitulah orang-orang yang ikhlas. Bahkan terkadang orang yang dermawan, orang yang ikhlas, tidak jarang dikira dan disangka adalah orang yang pelit, tapi dia tidak peduli, karena yang penting baginya adalah bagaimana dia meyakini bahwa Allah mengetahui terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian di antara tanda-tanda orang yang ikhlas adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal salehnya diterima. Ini adalah di antara tanda orang yang ikhlas. Berbeda dengan orang yang jauh dari keikhlasan. Terkadang dia merasa bahwa dia sudah ikhlas, sehingga tidak dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal ibadahnya. Seolah-olah dia memastikan bahwa amal yang dikerjakannya pasti diterima oleh Allah. Tapi orang yang ikhlas, dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap kali dia beramal saleh, ya Allah, ya Rabb, taqabbal ya Rabb, ya Allah terimalah amal saleh yang aku lakukan. Ya Allah, jadikanlah amal saleh ini pemberat timbangan kebaikan kami kelak pada hari akhirat. Itu adalah orang-orang yang ikhlas, yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijauhkan dari yang namanya riya, dijauhkan dari yang namanya ketidakikhlasan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhaji, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Ya Allah, jadikanlah haji kami ini haji yang terbebas dari riya dan sum'ah. Ingin dilihat dan ingin didengar kebaikannya.
Lihat juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, seorang nabi, seorang rasul yang sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hati yang terbaik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, hambamu memohon ampun kepada Engkau apabila berbuat syirik sementara hambamu mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan hambamu memohon kepada Engkau apabila terjerumus ke dalam kesyirikan yang kecil, riya dan yang lain sebagainya, dan hambamu tidak menyadarinya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk terus berdoa agar supaya amal yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak hilang dan habis pahalanya dikarenakan karena riya, karena sum'ah dan yang semisalnya. Di antara tanda-tanda orang yang ikhlas adalah dia selalu melihat kebaikan pada diri orang lain. Dia selalu merasa bahwasanya orang lain yang ditemuinya di jalan, di luar rumahnya, selalu memiliki kelebihan ketimbang dirinya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda orang yang tawadhu adalah an takhruja min manzilika wa tara anna ghairaka afdala minka, atau kama qala rahimahullahu taala. Adalah seseorang yang ketika dia keluar rumah tidaklah dia bertemu dengan seorang muslim kecuali dia melihat bahwa muslim tersebut lebih baik daripada dirinya. Ini adalah di antara tanda-tanda orang yang ikhlas, selalu tawadhu, selalu rendah hati, selalu melihat orang lain memiliki kelebihan ketimbang dirinya. Di antara tanda-tanda orang yang ikhlas adalah orang yang ikhlas tidak peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi setelah dia beramal saleh. Apakah orang yang dia berbuat baik kepada mereka akan menyakitinya? Ataukah kelak akan berbuat baik kepadanya atau tidak berterima kasih kepadanya? Dia tidak peduli. Karena yang paling penting baginya adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya Allah menyebutkan tentang orang-orang yang ikhlas. Mereka mengatakan ketika mereka beramal saleh, sesungguhnya ketika kami beramal, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan tidak bahkan rasa terima kasih, bahkan ucapan terima kasih pun kami tidak menginginkannya. Karena yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengetahui detail kebaikan-kebaikan mereka dan pasti akan membalas kebaikan-kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa senantiasa selalu terjauh dari segala yang menghalangi keikhlasan di dalam hati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim.